Ketika harimau mendengar kata-kata kepala desa, matanya tanpa sengaja melihat Ye Chen. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi ide ini disingkirkan olehnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen juga melihat ekspresi saudara harimau, dia tidak melihat, seolah-olah tidak melihat, tidak mengatakan apa-apa. Kepala desa tua melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan berdiri di sini, pergilah bersiap, bersiap lebih awal dan pergi lebih awal. Jika Raja Serigala tiba-tiba membuat masalah, kita tidak punya tempat untuk melarikan diri." Setelah mendengarkan kata-kata kepala desa tua, penduduk desa tidak berdaya, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya saat ini. Mereka hanya bisa mendengarkan kata-kata kepala desa tua, dan mereka semua bubar dan mulai mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk meninggalkan rumah tempat mereka tinggal. Kepala desa tua itu pergi ke Ye Chen dan menatap Ye Chen dengan mata lelah dan tak berdaya. Dia berkata dengan malu, "Orang dewasa ini, aku benar-benar minta maaf. Kita tidak bisa menghibur orang dewasa lagi. Sebaiknya kamu meninggalkan desa terlebih dahulu." "Siapakah Raja Serigala itu? Apakah dia dari keluarga iblis?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala desa tua itu mengangguk dan berkata, "Itu adalah serigala hijau yang kuat. Meskipun itu bukan binatang buas Arkaan, itu adalah warisan Arkaan. Ia memiliki darah binatang buas kuno. Setelah ia muncul, desa-desa di sekitar sini akan ditempati olehnya, dan kita tidak akan bisa bertahan hidup." Setelah mendengar ini, Ye Chen bertanya, "Apakah Raja Serigala itu telah berubah bentuk?" Setengah manusia dan setengah binatang, tubuhnya telah berubah menjadi bentuk manusia, tetapi kepala dan tubuhnya masih memiliki karakteristik serigala. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Ye Chen mungkin tahu bahwa kekuatan Raja Serigala itu belum mencapai negara Yuan Ying. Kekuatan seperti itu hanya dapat digunakan di pegunungan seperti itu. Jika ia keluar, serangannya hanyalah makanan bagi binatang buas Arkaan lainnya. "Tuanku, tolong selamatkan desa kami." Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, harimau itu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. "Diam!" Kepala desa tua itu dengan cepat memarahi saudara harimau itu. Tiger tidak mendengarkan kepala desa tua itu, berkata, "Kepala desa, bahkan jika kita pergi, kemana kita bisa pergi? Selama kamu berada di gunung ini, kamu tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Raja Serigala." Saudara Tiger berkata kepada Ye Chen, "Tuanku, demi kita semua manusia, tolong bantu kami. Apakah kamu ingin melihat keluarga iblis itu menindas orang-orang kita?" Kepala desa tua itu tidak berbicara. Dia juga melihat ke arah Ye Chen, berharap Ye Chen dapat membantu mereka. Bagi Ye Chen, untuk membunuh Raja Serigala, itu hanya masalah melambaikan tangan. Orang-orang di sini sangat sederhana, tetapi juga teran. Sebagai teran, Ye Chen tentu saja tidak akan tinggal diam dan membiarkan klan iblis menindas teran. "Jangan pergi, Raja Serigala. Aku akan mengurusnya," kata Ye Chen ringan. Kepala desa tua itu sangat gembira, tetapi kemudian khawatir, Raja Serigala itu sangat kuat, Yang Mulia. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, Anda hanya merasa tenang." Melihat Ye Chen begitu ringan, kepala desa tua dan saudara harimau saling memandang. Dia merasa sedikit lega dan segera memberitahu penduduk desa untuk tidak membersihkan. Mereka memiliki orang-orang yang berharga untuk membantu mereka. "Kakak, Raja Serigala itu sangat kuat, apakah Anda pernah mengalahkannya?" Ye Chen sedang duduk di atas batu di pintu masuk desa. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun datang kepadanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Namun, bagi Raja Serigala, itu sangat kuat untuk Anda. Kakak, seberapa hebat Anda?" Anak laki-laki itu bertanya. "Saya juga kecil," Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Anak laki-laki itu tampaknya memiliki beberapa keraguan. Ye Chen melanjutkan, "Di dunia ini, saya sangat kecil, tidak peduli seberapa kuat orang-orang, juga kecil." Ledakan. Ops! Saat mengobrol, terdengar suara gemuruh di luar desa, dan tanah bergetar. Suara serigala melolong dari kejauhan dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendengar berita itu, semua penduduk desa melihat ke arah pintu masuk desa dan tahu bahwa itu pasti Raja Serigala.
Kemudian mereka melihat ke arah Ye Chen lagi dan menaruh semua harapan mereka pada Ye Chen. Ye Chen melihat ke kejauhan, lalu berkata kepada anak laki-laki itu, pergi ke desa dulu. Anak laki-laki itu berlari kembali ke desa. Kepala desa tua dan beberapa orang datang ke pintu masuk desa. Melihat Ye Chen dengan gugup, kepala desa tua itu berkata, Tuanku, jangan keluar, aku akan mengurus sisanya. Ye Chen menyela kepala desa tua itu. Saat ini, ada ratusan serigala di pintu masuk desa. Ada seorang pria yang duduk di atas serigala, beberapa di antaranya pernah ke desa Niujia sebelumnya. Dasar bajingan desa Niujia, kalian tidak tahu waktu. Kalian akan mati hari ini. Orang yang dipukuli oleh kepala desa tua itu mengeluarkan suara yang ganas. Di mana Raja Serigala? Ye Chen, yang menghadapi ratusan serigala, berdiri dengan tangan negatif dan bertanya dengan ringan. Ketika orang itu melihat Ye Chen, dia sedikit terkejut. Dilihat dari pakaiannya, dia tahu bahwa Ye Chen bukanlah penghuni gunung di pegunungan. Dia bisa berpakaian dengan sangat baik. Dia melihat anak-anak dari suku-suku besar. Suku besar adalah keberadaan sisi penguasa dunia di luar gunung. Kekuatannya sangat kuat, yang tidak sebanding dengan orang-orang gunung itu. Bajingan itu yang menginginkanku. Di belakang serigala, ada suara yang kuat. Semua ombak besar terpisah secara otomatis, memberi jalan bagi jalan. Seorang pria yang ditutupi rambut dan masih mempertahankan penampilan kepala serigala selama 6 atau 7 menit keluar. Dia melihat Ye Chen dan menatap Ye Chen dengan 4 mata. Setelah melirik Ye Chen, dia sedikit terkejut. Pakaian orang-orang di pegunungan sangat sederhana. Tidak akan pernah ada jubah kerajaan seperti itu. Jika orang seperti itu muncul sekarang, latar belakangnya tidak akan pernah kecil. Apakah kamu Raja Serigala? Tanya Ye Chen. Ini aku, siapa kamu? Kata pria berbulu. Bukan orang gunung di sini. Petik 2. Kau tidak peduli siapa aku, karena kau akan mati. Suara Ye Chen sangat tenang dan sama sekali tidak menganggap Raja Serigala sebagai satu hal. Mata Raja Serigala itu tenggelam dan berkata dengan dingin, bahkan jika kau bukan penghuni gunung, tetapi ketika kau sampai di sasisku, kau harus berbaring untukku. Ye Chen mendengus, dan sebuah napas keluar, berguling ke arah Raja Serigala. Serigala-serigala itu gelisah sejenak. Raja Serigala gemetar dan mendapati bahwa ia tidak bisa bergerak. Tubuh Raja Serigala bergetar dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen berjalan menuju Raja Serigala selangkah demi selangkah. Semakin dekat ia dengan Raja Serigala, semakin ia ketakutan di dalam hatinya. Puff, puff. Setelah itu, mereka semua terbunuh. Penduduk desa di desa Niujia tercengang. Adegan ini benar-benar aneh. Mereka sama sekali tidak melihat tangan Ye Chen. Bagaimana mungkin serigala-serigala itu meledakkan diri mereka sendiri? Selain itu, Raja Serigala itu gemetar. Ia takut untuk bergerak. Kau mengejarku. Raja Serigala gemetar dan bertanya memohon belas kasihan. Ah! Teriakan keluar dari mulut orang-orang di belakang Raja Serigala. Ketika ombak pecah, mereka semua akan mati. Ye Chen tidak pernah menoleransi mereka yang mengkhianati Teran dan mengikuti klan iblis untuk menyakiti Teran. Melepaskanmu. Bagaimana mungkin kau pernah ingin melepaskan penduduk desa ini? Ye Chen mencibir. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Ye Chen berbalik dan berjalan menuju desa. Setelah beberapa langkah, semua orang di desa Niujia melihat kepala Raja Serigala itu hancur berkeping-keping, merah dan putih berceceran di mana-mana, yang sangat mengerikan. Semua penduduk desa tampak konyol, dan Raja Serigala yang kuat itu mati seperti ini. Mereka tidak melihat tangan Ye Chen dari awal hingga akhir. Ketika Ye Chen berada di pintu masuk desa, ratusan serigala dan Raja Serigala terbunuh. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Hembusan angin bertiup. Bau darah membuat beberapa penduduk desa hampir memuntahkannya. Ye Chen melambaikan tangannya, gelombang udara menyapu, semua darah dan pecahan tubuh berubah menjadi tidak ada. Pada saat ini, penduduk desa langsung menganggap Ye Chen sebagai dewa. Sungguh luar biasa bahwa orang bisa melakukannya di sana. Kepala desa tua itu gemetar dan jatuh berlutut, sementara penduduk desa lainnya semua berlutut dan berteriak, "Lihatlah para dewa!" Ye Chen bersikeras bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis. Dia dengan cepat membantu kepala desa tua itu berdiri dan berkata, "Aku bukan dewa.
Aku hanya lebih kuat dari orang-orang biasa. Sekarang kamu aman, aku harus pergi. Ye Chen tertawa dan tidak lagi berlama-lama. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Dengan kecepatan Ye Chen, orang-orang gunung ini secara alami tidak dapat melihat bayangan, seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Apakah ini peri? Beberapa penduduk desa berseru. Tiba-tiba menghilang. Itu bukan peri. Apa itu? Kita aman, kita tidak perlu khawatir tentang Raja Serigala lagi. Setelah Ye Chen pergi untuk waktu yang lama, desa Niujia baru saja mengeluarkan sorak-sorai. Ye Chen melayang di udara, melihat penampilan orang-orang Niujia Chun yang bersemangat, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu berjalan keluar dari kehampaan. Suku besar, Ye Chen mengucapkan sebuah kalimat di mulutnya. Dia mencari keilahian Raja Serigala dan mendapatkan beberapa hal yang berharga. Dia mengetahui bahwa di balik gunung, ada suku-suku besar yang menguasai kota-kota dan wilayah yang sangat besar. Itulah penguasa. Gunung ini adalah tanah yang relatif tandus. Bahkan suku-suku yang lebih kecil pun tidak ingin memilikinya. Hanya tanah yang subur dan berhargalah yang menjadi tempat suku-suku besar bersaing. Ye Chen berjalan keluar dari gunung besar ini, yang benar-benar sangat besar. Dia tidak bisa melihat tepinya sekilas. Setelah keluar, itu adalah sepotong langit dan bumi. Dia melihat sebuah kota besar merangkak di dataran, yang lebih besar dari kota-kota lain di dunia. Ye Chen melihat bahwa di dataran itu, selain kota ini, ada banyak bangunan di sekitarnya. Bangunan-bangunan ini hampir membentuk sebuah perkemahan, seperti kelompok suku kecil. Ini seharusnya yang disebut suku besar. Ye Chen berkata dalam hati. Apakah semua suku independen ada di sini? Jiwa tua itu ragu. Seharusnya begitu, indera ketuhanan Raja Serigala seperti ini. Ada suku independen di sini, dan suku-suku ini juga bersaing satu sama lain. Demi tanah dan sumber daya, terkadang terjadi perang, tetapi sebagian besar perang terjadi antara ras manusia dan ras iblis. Meskipun ada juga beberapa konflik antara ras manusia dan ras manusia, tidak akan ada perang besar, jika tidak, ras iblis tidak akan pecah. Jika mereka mengambil kesempatan untuk masuk, mereka semua akan tamat, yang sangat jelas bagi mereka. Lihatlah kota yang maju. Itu dari zaman kuno. Jiwa tua itu juga lebih tertarik pada hal ini. Ye Chen mengangguk dan berjalan cepat menuju kota. Raungan. Namun, saat ini, raungan yang memekakkan telinga datang dari pegunungan, yang membuat dunia bergetar, dan Ye Chen terkejut. Suara yang mengerikan. Mata Ye Chen tertuju pada sebuah gunung yang tidak jauh, dan kekuatan monster yang mengeluarkan suara itu dapat dinilai dari suaranya saja. Tak lama setelah suara itu keluar, beberapa sosok bergegas keluar dari gunung dan bergegas menuju kota dengan panik. Pada saat orang-orang itu bergegas keluar, seekor binatang buas besar bergegas keluar dari gunung, dan cakar besar menghantam salah satu dari mereka. Ah, tidak ada ruang bagi pria itu untuk melawan sama sekali. Dia langsung ditampar menjadi awan kabut darah oleh cakar besar itu. Keempat orang yang tersisa melihat pemandangan ini, takut pucat, tetapi juga ke kota. Namun, binatang buas raksasa itu sangat cepat. Ia melompat keluar dari gunung seperti gunung yang bergerak cepat. Dengan satu cakar, kekosongan itu berguncang, dan pasti akan ada kematian yang tragis. Monster apa ini? Ye Chen belum pernah melihat monster seperti itu. Mata jiwa tua itu sangat menakjubkan. Dia tampaknya sedang mencari ingatannya sendiri. Dia tiba-tiba membelalakkan matanya dan berkata, ini Gui, sejenis monster yang telah punah. Masih ada beberapa spesies yang tersisa di sini. Kamu, telah tercatat dalam buku-buku kuno bahwa Taigu Zenzhen adalah binatang buas di zaman kuno. Binatang buas ini sangat ganas, tetapi sekarang belum pernah terlihat, begitu banyak orang yang belum melihatnya. Jiwa tua itu menjelaskan. Petik 2. Monster yang punah. Ye Chen menatap Taigu Zenzhen yang ganas yang mengejar para teran itu, dan membunuh satu orang dengan satu kaki. Ye Chen dapat menilai dari napas Zenzhen kuno bahwa Taigu Zenzhen benar-benar telah mencapai keadaan gangguan, dan kekuatan seperti itu benar-benar dominan di pegunungan ini. Kalian orang-orang yang penuh kebencian, beraninya kalian mengalahkan perhatianku sampai mati. Arkaik itu benar-benar membuka mulutnya, suaranya memekakkan telinga dan penuh dengan suasana yang keras. Orang-orang lainnya ketakutan dan berusaha melarikan diri,
namun pada akhirnya mereka tidak dapat lolos dari serangan Suire Zenzan, mereka tertembak hingga berkeping-keping. Pada saat ini, beberapa sosok keluar dari kota, dan napas orang-orang ini juga relatif kuat. Ye Chen menilai bahwa 3 dari mereka telah mencapai lantai 9 gangguan. Taigu Zenzan, kami selalu air sumur tidak melanggar sungai, mengapa Anda menyerang orang-orang kami kali ini? Seorang lelaki tua berjubah ular piton berkata dengan dingin. Taigu benar-benar marah dan berkata, Anda memulai masalah terlebih dahulu. Orang-orang Anda tidak menepati janji mereka dan bahkan mencoba mengambil anak-anak saya saat saya mencari makanan. Itu benar-benar kebencian. Beberapa pria kuat yang bergegas keluar dari kota terkejut. Mereka langsung memikirkan sesuatu. Salah satu pria parubaya berkata, tidak, Tuan muda ketiga mengatakan bahwa dia menginginkan seorang anak laki-laki yang terlalu tua dan benar. Mungkinkah itu Tuan ketiga? Itu konyol. Sudah berapa lama kita bernegosiasi dengan Taigu Zenzan ini untuk kontrak hidup berdampingan secara damai? Bagaimana kita bisa menyerah sekarang? Pria tua berjubah ular piton membenci besi yang tidak menjadi baja. Apakah anak ketiga sudah? Jika kau membuat kesalahan besar, kau tidak akan bisa bertahan hidup meskipun kau tidak terbunuh sekarang. Lelaki tua berjubah ular piton itu tampak dingin. Ia menatap Taiko Chen dan berkata, Taiko, kau telah membunuh orang yang menyerang anakmu. Apa lagi yang kau inginkan? Petik 2. Kalian orang-orang yang berkhianat. Kali ini aku ingin kau tahu akhir dari pengkhianatan. Taigu benar-benar marah. Lelaki tua berjubah ular piton itu berkata dengan suara dingin, Taigu Zenzan, meskipun kami tidak ingin bertarung denganmu, kami tidak takut padamu. Jika kami benar-benar bertarung, kurasa kau tidak akan bisa membuatnya lebih baik. Mengapa kami tidak tenang saja? Petik 2. Kalian orang-orang yang sangat licik sehingga kalian bisa jujur hanya jika kalian menyelesaikannya dengan kekerasan. Taigu Zen meraung, dan tubuhnya yang besar bergegas menuju lelaki tua berjubah ular piton itu. Lelaki tua berjubah ular piton itu tampak dingin, dan kekuatan yang kuat meledak keluar. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya. Rune kuno mengalir, dan dia mengambil gambar di satu telapak tangan. Ada juga kilatan cahaya di cakar Taigu Zenzan. Beberapa rune berkelebat di tubuhnya. Satu cakar melesatkannya dan bertabrakan dengan lelaki tua berjubah boa. Kedua kekuatan itu meledak dalam ledakan, mengguncang langit dan bumi. Tubuh Taigu Zenzan tidak bergerak seperti gunung. Lelaki tua itu mundur beberapa langkah, dan lelaki tua itu berteriak, ayo pergi bersama. Kelima orang yang bergegas keluar mengeluarkan napas yang kuat, seluruh tubuh mereka mengalir dengan rune, dan seberkas cahaya melonjak di jantung tangan mereka. Pada saat yang sama, mereka membunuh Taigu Zenzan. Taiko Zenzan meraung, dan cakarnya yang besar mencengkeram lelaki tua berjubah boa. Dengan kekuatan besar, lelaki tua itu segera menghindar. Pada saat yang sama, serangan 4 orang lainnya menyerang Taiko Zenzan. Taigu Zenzan sama sekali tidak menghindar. Saat serangan itu datang, Taiko Zenzan melesat dan memblokir 4 serangan tanpa kerusakan apapun. Kekuatan pertahanan Zenzan kuno benar-benar mengerikan. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya melihat pemandangan ini. Diperkirakan ia memiliki rune yang kuat. Rune ini seharusnya diwariskan oleh darah, kata jiwa tua itu. Setelah memblokir 4 serangan, Taigu Zenzan menembak seorang pria kuat dengan 7 lapisan gangguan. Kecepatannya sangat mengerikan. Tubuh pria kuat itu terbang langsung dan memuntahkan seteguk darah. Dia masih mati dan cacat. Dengan sapuan ekornya dan tendangan kaki belakangnya, Taigu Zenzan membunuh orang lain yang terganggu di lantai 8. Lantai 8 keadaan terganggu ditendang dengan satu kaki, dadanya ambruk, dan dia jatuh ke tanah, membuat lubang besar dan tidak ada gerakan. Wajah 3 orang yang tersisa yang terganggu tingkat 9 menjadi jelek. Ini terlalu kuno. Meskipun itu juga merupakan tingkat ke-9 dari keadaan terganggu, pertahanan orang-orang sangat menakjubkan, dan serangan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Pergi dan datanglah ke pendeta tinggi. Orang tua Boa Pao segera minum. Ketiga pria itu mundur menuju kota, dan Taiko Zenzan mengejar mereka. Mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, ia berencana untuk turun dari kota. Taigu Zenzan, jangan pergi terlalu jauh. Kamu tidak dapat melangkah ke kota ini, jika tidak, kamu tidak dapat hidup dengan baik di gunung ini.
Sebuah suara penuh keagungan datang dari kota. Pendeta tinggi, kamulah yang tidak menepati janjimu terlebih dahulu, bukan aku. Katanya dengan dingin. Kamu juga telah membunuh orang. Haruskah ini berakhir? Lanjut suara agung kota itu. Tenang, itu saja. Jika kamu tidak belajar pelajaran kali ini, itu akan terjadi lain kali. Suara asli Taigu dingin. Jangan pikir kami benar-benar takut padamu. Jika kau tidak mundur, jangan salahkan kami karena tidak mematuhi perjanjian. Suara agung itu berubah menjadi ancaman. Itu tergantung pada kemampuanmu. Kau tidak bisa membunuhku pada awalnya, tetapi kau tidak bisa membunuhku sekarang. Taigu Zen berkata dengan penuh percaya diri. Tanpa rune itu sebagai pertahanan, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melawanku? Itulah yang mampu kulakukan. Taigu benar-benar bangga. Sebuah sosok muncul di luar kota. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dengan tongkat kerajaan di tangannya. Matanya penuh amarah dan berkata, Taigu Zen, untuk terakhir kalinya, apakah kau ingin berhenti atau tidak? Tidak kembali. Taigu Zen memotong rel kereta api. Kalau begitu kau akan dipukul mundur. Lelaki tua berambut putih itu sangat marah dan dibunuh dengan tongkat kerajaan. Sungguh menakjubkan mendengar kemarahan orang tua itu. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, pertempuran ini mungkin tidak akan berakhir dalam waktu 1,5 menit. Ayo kita pergi ke gunung itu untuk melihat anak-anak Taiko Zen. Apakah kamu ingin Taiko menjadi tunggangan? Jiwa tua itu ragu. Bahkan jika aku tidak bisa menggunakannya, bisakah orang lain menggunakannya? Jika kamu menggunakan Taiko Zen yang telah punah ini sebagai tunggangan, itu pasti akan mengejutkan dunia manusia, dan bahkan dunia iblis akan berguncang 3 kali. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Ye Chen pergi diam-diam menuju gunung dan datang ke tempat Taiko Zen muncul untuk pertama kalinya. Dia mencari di dekatnya dan menemukan sebuah lubang besar, yang tampaknya telah ditekan oleh tubuh Taiko Zen. Di dalam lubang itu, ada Taiko Zen kecil yang lebih besar dari seekor gajah. Tampaknya Taiko Zen kecil ini lahir belum lama ini. Dia berbaring di dalam lubang dan menatap Ye Chen. Bagi orang asing yang aneh ini, Xiao Zen tidak memiliki rasa takut, tidak ada kemarahan, tetapi hanya rasa ingin tahu. Ye Chen mengamati tubuh Xiao Zen dengan saksama. Ada beberapa rune di tubuh Xiao Zen. Rune ini lahir dan diwariskan melalui darah. Aneh, di mana ibu Zen kecil ini? Ye Chen mengerutkan kening, dan orang yang bertarung itu jelas seorang archean laki-laki. Anda tidak bisa melahirkan bayi. Benarkah? Di sini pertarungannya seperti ini. Mengapa ibu Taigu Zen tidak bisa keluar? Ye Chen memikirkannya sebentar, dan akhirnya dia terlalu malas untuk memikirkannya. Dia melompat ke dalam lubang dan pergi ke depan Xiao Zen. Xiao Zen mencondongkan kepalanya untuk mencium tubuh Ye Chen. Ye Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Xiao Zen. Pada saat ini, rune di tubuh Xiao Zen menyala. Ye Chen sedikit terkejut. Rune ini ada dalam perlindungan pemulihan otomatis Xiao Zen. Apakah ini warisan unik Zen? Ye Chen sedikit penasaran bahwa rune ini dapat pulih dengan sendirinya. Warisan darah adalah hal yang paling aneh, dan juga merupakan dasar bagi suatu ras untuk mempertahankan kemakmuran. Kekuatan orang-orang Arkaan Zen cukup mengerikan. Rune mereka sangat berharga. Kamu dapat menyalinnya, kata jiwa tua itu. Ye Chen berpikir dan mengangguk, lalu terus mengamati rune pada Xiao Zen dengan saksama, dan kemudian menyalin semua rune ini dengan kekuatan jiwa. Penyalinan semacam ini akurat. Setelah menyalin, Ye Chen tiba-tiba mendapat ide dan berkata, sebelumnya di dunia bawah, Roh Kudus dan pecahan daftar dewa menyatu. Setelah rune pada daftar dewa muncul, mereka benar-benar kebal, bahkan lebih kuat dari tubuh emasku. Petik 2. Sekarang ada rune di Arkaan Zen, dan pertahanannya luar biasa. Bisakah aku menggunakan rune ini untuk meningkatkan pertahananku? Jiwa tua itu menganggap ide ini sangat bagus, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu dapat memurnikan sepasang baju zirah dan mengukir rune dari daftar dewa. Meskipun dikatakan bahwa tidak mungkin memiliki pertahanan Roh Kudus yang mengerikan, itu pasti dapat memberimu perlindungan yang hebat. Ye Chen mengangguk, berpikir dalam hatinya bahwa tubuh emasnya akan menjadi hebat,
tetapi jika dia bertemu lawan yang kuat, dia masih sulit untuk dilawan. Jika kamu menambahkan sepasang baju zirah, pertahanannya akan sangat meningkat, yang berarti ada 2 lapisan pertahanan. Dengan cara ini, tidak mudah bagi musuh untuk menembus pertahanannya sendiri. Memurnikan baju zirah harta karun membutuhkan bahan. Jika bahannya terlalu buruk, bahkan jika rune itu kuat, pertahanannya akan sangat berkurang. Ye Chen berkata sambil mengerutkan kening. Jiwa tua itu berkata, material benar-benar membutuhkan bahan yang bagus, masalah ini juga tidak dapat terburu-buru, jika bertemu dengan bahan yang bagus untuk dikatakan lagi. Raungan. Tepat saat Ye Chen memikirkannya, sebuah raungan terdengar tidak jauh dari Ye Chen, dan kemudian bumi berguncang. Kalian orang tua, apakah kami terlalu tua untuk menggertak? Suara seorang wanita meninggi, memekakkan telinga. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat 2 Zenzhen kuno di luar kota. Kedua ujung Taigu Zenzhen juga berada di puncak 9 tingkat keadaan gangguan, dan bahkan satu ujungnya akan mencapai keadaan kebugaran. Ye Chen berpikir, yang baru saja dikatakan seharusnya menjadi ibu dari Xiao Zenzhen, kan? Kalian bajingan, hari ini aku ingin memberitahu kalian bahwa orang-orang Taigu kami yang sebenarnya sangat kuat. Taigu Zenzhen, yang akan mencapai keadaan kebugaran, meraung, dan tubuhnya yang besar bergegas menuju kota seperti bukit. Wajah orang-orang kuat di sisi Teran menjadi sangat jelek, dan muncul 2 ujung Taigu Zenzhen. Bagi mereka, itu benar-benar sedikit dilema. Memang benar kami tidak benar tentang ini, tetapi kalian telah membunuh orang-orang untuk dibunuh. Apalagi yang kalian inginkan? Wajah pendeta tinggi itu kaku. Apa yang kami inginkan? Kami ingin menghancurkan kota ini dan membiarkan orang-orang kalian pergi. Setengah langkah dari jalan Taigu Zenzhen yang dalam. Meskipun Taiyin ada di sini, Teran dan Iblis saling berusaha keras. Apakah kalian ingin merusak situasi ini dan memulai perang di antara mereka? Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan marah. Perang antara iblis dan iblis adalah pertempuran di antara mereka. Siapa yang takut padamu? Tetapi apakah kalian pikir Teran akan memulai perang karena kalian? Bahkan jika kalian semua terbunuh, Teran hanya akan menegur paling banyak. Apakah kalian pikir begitu mudah untuk memulai perang? Sang ibu terlalu tua untuk tertawa. Kalian orang-orang yang egois, orang tua. Matilah cakar besar Taigu Zenzhen, yang berada di tengah langkah, menepuk pendeta tinggi dengan cakarnya yang besar, yang membuat riak besar di angkasa. Meskipun pendeta tinggi juga merupakan puncak dari 9 tingkat gangguan, itu masih sedikit lebih buruk daripada Zenzhen kuno ini. Serangan semacam ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya mengerikan. Tubuh pendeta tinggi dengan cepat mundur, tangannya berulang kali berbalik, dan rune keluar, membentuk telapak tangan yang besar dan membunuh masa lalu. Ledakan. Kedua tangan pendeta wanita itu hancur dengan tepukan besar. Puff. Tubuh pendeta tinggi terbang terbalik dan memuntahkan seteguk darah, menghancurkan sebagian besar tembok kota. Rentan. Taigu benar-benar meremehkan cara dengungan dingin. Terlalu tua untuk menjadi kenyataan. Kamu terlalu lancang. Seorang pria parubaya muncul di tembok kota. Yuweng Xuan, kamu akhirnya bersedia keluar. Aku pikir kau akan menjadi kura-kura yang menyusut hari ini. Taigu Zen terkekeh. Kau juga harus berhenti, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pria parubaya bernama Yuweng Xuan berkata dengan dingin. Haha, itu lelucon. Mari kita lihat siapa yang kejam pada akhirnya. Taigu Zenzhen mencengkeram Yuweng Xuan dengan satu kaki. Yuweng Xuan mendengus dingin, dan sebuah pedang panjang melesat keluar dari punggungnya. Pedang itu sangat sederhana, tetapi cahayanya sangat menyilaukan. Begitu pedang itu keluar, pedang itu langsung ditebas. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu dan menebas cakar Taigu Zenzhen. Rune pada cakar Taigu Zenzhen berkelebat, dan mereka menerima pedang itu dengan paksa. Apakah kau ingin menyakitiku dengan serangan seperti itu? Kalian semua akan mati hari ini. Taigu Zenzhen berkata, membuka mulutnya dan meludah, menyorot tripod hitam yang tidak puas dengan rune itu. Tripod hitam itu langsung membesar dan menekan masa lalu ke arah Yuweng Xuan. Tripod ini bagus, terbuat dari bahan yang cukup untuk menyempurnakan armor. Melihat penampakan tripod hitam, jiwa tua itu langsung bersemangat. Sepertinya ini harta karun yang bagus. Sepertinya ini terlalu kuno.
Jika kau berani bicara liar seperti itu, kau harus mengandalkan tripod hitam. Ye Chen mengangguk dan berkata. Setelah itu, kekuatan langit yang dahsyat meledak. Yuweng Xuan menebas pedangnya dan menebaskannya pada tripod hitam. Rune pada tripod hitam itu bersinar. Pedang Yuweng Xuan tidak memiliki efek apapun. Semuanya diblokir oleh rune. Rune ini sama dengan rune Taigu Zenzhen. Ye Chen tersenyum, ini bagus, dan menyelamatkan beberapa hal. Yuweng Xuan mengerutkan kening. Dia tidak mendapatkan efek apapun ketika dia jatuh dengan satu pedang. Tampaknya pertempuran agak tertunda. Tidak heran Taigu Zenzhen memiliki nada yang begitu besar. Di bawah tekanan tripod hitam, Yuweng Xuan merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan tripod hitam itu terlalu kuat. Itu pasti harta karun yang dimurnikan oleh mereka yang memiliki lingkungan fisik yang kuat. Ini bukan sesuatu yang dapat ia tolak. Yuweng Xuan itu tidak dapat menolaknya. Haruskah kau melakukannya? Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum, tubuhnya dengan cepat bergegas ke kota, dengan lambaian tangan yang besar, ding hitam itu langsung terguncang dan terbang keluar. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Yuweng Xuan dan Taigu Zenzhen sama-sama sedikit tercengang, bagaimana mungkin mereka membunuh Cheng Yaojin di tengah jalan. Taigu Zenzhen, pergilah. Jika kau tidak pergi, kau tidak dapat pergi. Ye Chen memancarkan aura yang kuat di sekujur tubuhnya. Ia meminumnya dengan suara keras, yang membuat telinganya sangat sakit dan langsung berdarah. Pemuda di depannya itu pastilah seorang pria dengan kebugaran fisik yang kuat. Ia pastilah seorang jenius dari suku Teran. Menghadapi karakter seperti itu, ketiga Taigu Zenzhen tidak berani menyinggung mereka, jadi mereka ingin menyingkirkan tripod hitam itu dan pergi. Tripod hitam itu akan disita sebagai hukuman untukmu, kata Ye Chen ringan. Tatapan mata Taigu Zen terhenti, hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani mengatakannya, hanya bisa menggigit giginya dan pergi. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut, menyingkirkan tripod hitam itu, lalu tidak melihat ke arah Yuweng Xuan dan yang lainnya, dan melangkah pergi. Pada usia seperti itu, dengan kekuatan seperti itu, jenius klan manakah ini? Imam besar berkata dengan ngeri. Orang-orang kita memiliki banyak bakat. Di masa depan, orang-orang kita pasti akan menjadi lebih cemerlang dan menempati posisi yang dominan. Mata Yuweng Xuan bersinar. Setelah Ye Chen mendapatkan tripod hitam itu, dia memasuki gunung. Dia menemukan tempat yang lebih rahasia, mengeluarkan tripod hitam itu, dan kemudian menyerbunya dengan kekuatan jiwanya, dan merasakan merek yang kuat. Namun, merek di depannya yang rentan terhadap pukulan, sekejap terhapus. Ada rune Taigu Zenzhen di atasnya. Kalau begitu aku akan menambahkan rune pada daftar dewa nanti. Ye Chen tersenyum dan mulai menyempurnakan armor itu. Butuh banyak waktu baginya untuk mengubah tripod hitam itu. Butuh beberapa hari untuk melarutkan tripod hitam itu. Kemudian dia menempanya dan mengukir rune pada daftar dewa. Akhirnya, dia menyempurnakannya menjadi armor yang berharga. Dalam proses ini, Ye Chen menghabiskan waktu sebulan penuh. Armor harta karun yang diukir dengan rune yang padat dan padat telah disempurnakan. Ye Chen melihatnya dengan saksama untuk melihat apakah ada yang perlu ditingkatkan. Akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada masalah besar, jadi dia mencobanya terlebih dahulu. Dia menepuk telapak tangannya pada armor rune itu. Rune pada armor rune itu diaktifkan dan bersinar. Kekuatan tak terlihat menyerbu keluar. Telapak tangan Ye Chen jelas merasakan kekuatan reaksi untuk menahan serangannya. Meskipun bau Jia terguncang ratusan kaki, tetapi tidak ada retakan. Pertahanan ini tidak buruk. Setelah memakainya, aku setidaknya memiliki lapisan pertahanan pertama. Bahkan jika seseorang menyerang secara diam-diam, aku tidak akan terluka pada saat pertama. Ye Chen mengangguk puas. Ye Chen mengenakan baju zirah itu di tubuhnya, lalu mengenakan sepasang. Agar tidak membiarkan orang lain melihat apapun, baju zirah rune ini dibuat relatif tipis, seperti sepotong pakaian. Ye Chen berjalan keluar dari gunung dan tidak pergi ke kota. Kota itu relatif lemah di antara suku-suku Teran. Dia ingin menemukan suku Teran yang kuat sehingga dia bisa melatih dirinya sendiri. Ye Chen membutuhkan waktu 3 hari untuk menemukan suku manusia lain, yang jauh lebih besar dari kota sebelumnya. Ye Chen dapat merasakan bahwa di suku ini, semangatnya kaya,
yang merupakan tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi, dan ada banyak orang kuat di sini. Klan suku ini bukanlah sebuah kota, melainkan sebuah wilayah. Seluruh wilayah berada di dalam klan suku ini. Ada banyak marga klan yang saling bersaing. Sebuah klan besar terdiri dari beberapa atau lebih dari 10 marga klan. Klan-klan ini sangat kuat, dan kekuatan orang-orang yang kuat di dalam klan itu bahkan lebih mengerikan. Mereka dapat duduk di satu sisi dan menjadi penguasa di satu sisi. Naga Batu, kali ini dalam kompetisi besar suku, aku akan membuatmu kalah sangat buruk. Haha, Hao Yun, kau bisa bermimpi. Kau ingin membuatku kalah sangat buruk dengan kekuatanmu. Raung, binatang purba ini adalah mangsaku. Keluar dari sini. Kentutlah ibumu. Siapapun yang membunuhmu akan mendapatkannya. Di sebuah hutan pegunungan yang besar, sekelompok besar anak-anak berusia antara 6 dan 16 tahun berlari cepat di dalam hutan, melawan binatang buas yang ganas di dalam hutan, dan saling bertarung. Banyak dari anak-anak ini berusia antara 6 dan 10 tahun. Meskipun mereka masih muda, mereka tidak takut dengan binatang purba yang besar itu dan dapat mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Dalam kompetisi marga klan yang diadakan sekali dalam 100 tahun, sekelompok anak berbakat dapat muncul setiap saat. Kali ini, tampaknya ada lebih banyak anak berbakat daripada sebelumnya. Artinya, satu naga batu dari keluarga batu kita dapat bernilai beberapa bayi kentut kecil. Hao Yun dari keluarga Hao kita sama baiknya dengan sejumlah besar anak-anak. Di luar hutan pegunungan ini, ada ruang terbuka yang luas. Ada puluhan orang di ruang terbuka, membentuk 9 barisan. 9 barisan saling memandang rendah. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Hanya setelah kompetisi selesai, kita dapat mengetahui mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Tahun ini, binatang buas Arkaan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun boneka-boneka kecil ini sangat berbakat dan kuat, mereka masih dalam bahaya. Hidup dan mati memiliki kehidupan dan kekayaan ada di surga. Jika mereka secara tidak sengaja dicabik-cabik oleh binatang buas kuno, itu adalah kehidupan mereka. Untuk bertahan hidup dalam hal ini, mereka harus memiliki kesadaran seperti itu. Di 9 kubu, para pemimpin semuanya saling merangsang dengan kata-kata, "Sepertinya aku lebih baik darimu." Nama suku besar yang didatangi Ye Chen adalah suku Jiulong, yang didirikan oleh 9 keluarga klan. Oleh karena itu, 9 keluarga besar ini memiliki kekuatan wacana absolut di suku Jiulong. Meskipun suku Jiulong bukanlah suku terkuat di antara suku manusia di alam Taiyin, suku ini juga berada di tingkat menengah ke atas. Ada banyak lingkungan pemurnian dan virtual yang kuat di antara suku-suku tersebut, dan ada juga banyak lingkungan yang terintegrasi. Demi memperkuat suku Jiulong menggelar kompetisi suku besar setiap 100 tahun. Namun, mereka yang menang dalam kontes suku dan tampil baik akan dibina dengan nama klan. Di saat yang sama, bakat-bakat yang dibina dengan baik ini, 9 keluarga tidak dapat melakukan tindakan pembunuhan, tidak hanya itu, tetapi juga melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Meski 9 klan bertarung secara terbuka dan rahasia, mereka semua ingin membedakan satu tingkat dari yang lain, tetapi mereka jelas dalam hati bahwa jika mereka ingin memperkuat suku Jiulong, mereka harus menjaga satu pikiran terhadap dunia luar. Kalau tidak, klan iblis, yang berada dalam keadaan pasir lepas dan mata tamak, akan langsung memakan mereka sampai ke tulang. Ye Chen muncul di hutan pegunungan ini. Dia menemukan banyak sosok. Dia penasaran. Dia mengamati hutan pegunungan dengan saksama dan menemukan bahwa ada sekelompok anak-anak di hutan. Yang termuda berusia 5 atau 6 tahun, dan yang tertua berusia 15 atau 16 tahun. Terlebih lagi, dia terkejut bahwa semua anak-anak ini bertarung dengan binatang buas Arkaan yang besar dengan tangan kosong, dan membunuh binatang buas Arkaan yang besar itu hidup-hidup. Mengapa orang-orang kecil ini begitu hebat? Ye Chen ketakutan. Sulit membayangkan bagaimana anak-anak berusia 6 atau 7 tahun itu bisa begitu kuat. Meskipun binatang buas kuno itu tidak kuat, mereka tidak dapat dibunuh oleh anak-anak berusia 6 atau 7 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikiran Ye Chen sulit untuk ditenangkan. Di dunia, bahkan jika bakatnya kuat, dia baru mulai berlatih pada usia 6 atau 7 tahun, dan yang paling kuat adalah berlatih keadaan Qi.
Namun, anak-anak di sini berusia 6 atau 7 tahun dan telah mencapai tingkat ramuan emas. Itu mengerikan. Ye Chen terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia kembali kepada Tuhan dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini kisah orang dalam suku? Ketika Ye Chen sedang memikirkannya, dia secara tidak sengaja melihat seorang anak berusia sekitar 10 tahun menghancurkan sisik binatang buas purba yang ditutupi sisik di sekujur tubuhnya dengan satu pukulan, dan binatang buas purba itu jatuh ke tanah karena kesakitan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menjatuhkan binatang buas purba yang memiliki pertahanan yang baik dengan satu pukulan. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Kemudian, Ye Chen melihat seorang anak dengan pakaian bulu yang terbuat dari bulu binatang buas di samping anak berusia 10 tahun itu. Anak itu menendang dengan satu kaki dan mengingatkan binatang buas purba itu sekitar 3 zang untuk ditendang. Kedua anak itu saling memandang dengan jijik dan menantang di wajah masing-masing, seolah-olah mereka sedang bertarung. Silong, kamu ingin memenangkanku dengan keterampilan ini. Aku adalah bakat paling berbakat dari suku Jiulong. Anak berbulu itu berkata dengan dingin. Membual adalah bakat terbesarmu, haha. Anak itu, dikenal sebagai naga batu, tertawa. Anak Qiyuyi tidak marah. Dia bersenandung, tergantung siapa yang menyombongkan diri. Hasilnya akan segera diketahui. Aku telah membunuh 11 binatang buas Archaean, dan kamu hanya membunuh 7. Inilah perbedaannya. Petik 2. Apa gunanya? Kuncinya adalah kualitas. Sebagian besar dari 11 binatang buas Archean yang kamu bunuh adalah lingkungan dasar yang dibangun, dan sebagian kecil adalah alam ramuan emas. Aku tidak perlu mengatakan apapun lagi tentang hasil akhirnya. Naga batu mencibir dengan jijik. Wajah anak Qiyuyi menjadi jelek untuk sementara waktu, dan dia bersenandung, selanjutnya, yang aku bunuh hanyalah ramuan emas. Kalau begitu, kamu akan kalah dariku juga. Terserah kamu. Silong tersenyum polos. Dia tidak keberatan memberi tahu anak-anak Qiyuyi tentang hal-hal ini, karena yang dia pedulikan bukanlah binatang buas kuno di daerah Jindan, tetapi alam Yuanying. Kedua anak itu terus bertarung untuk mangsa yang lebih kuat. Mendengar kata-kata ini, Ye Chen melihat ke arah dua orang kecil yang berlari dengan terampil di hutan pegunungan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, itu benar-benar monster. Jika ada jenius iblis seperti itu di dunia, bagaimana mungkin seluruh dunia manusia menghadapi beberapa krisis besar? Siapa itu? Sebuah teriakan datang dari kejauhan, seorang lelaki tua dengan cepat datang ke Ye Chen dari kejauhan, dan menatap orang asing itu dengan permusuhan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya hanya seorang pejalan kaki. Orang tua itu jelas tidak mempercayai kata-kata Ye Chen. Dia menyipitkan mata ke arah Ye Chen dan berkata dengan suara dingin, melewati sini. Apa rencanamu? Baru-baru ini, hubungan antara suku Jiulong kami dan suku iblis terdekat serta suku-suku lainnya menjadi tegang. Siapa kamu? Ye Chen mendengar, tetapi mendengar beberapa konten, dengan ringan berkata, saya bukan suku manapun, saya hanya lewat, jika Anda tidak percaya, saya tidak punya cara. Jika cepat atau lambat kau muncul di langit di atas gunung dan hutan hari ini, itu akan menjadi masalah besar. Pergilah bersamaku untuk menemui para tetua dari 9 klan. Jika kau tidak dapat memberitahu identitasmu, jangan pergi. Orang tua itu tidak mengizinkan Ye Chen untuk membantah, jadi dia akan ditahan. Mata Ye Chen tenggelam, dan orang tua itu benar-benar tidak masuk akal. Dia melihat orang tua itu datang kepadanya. Ye Chen mendengus dingin, dan napas yang kuat keluar, yang langsung membuat orang tua itu keluar. Orang tua itu memuntahkan seteguk darah, menatap Ye Chen dengan ngeri, dan menggertakkan giginya dan berkata, kau benar-benar memiliki konspirasi. Kau menginginkanku, aku tidak melawan. Orang tuamu tidak masuk akal. Ye Chen memiliki suara dingin. Napas Ye Chen berfluktuasi dengan kuat. Anak-anak yang bertarung dengan binatang buas kuno di hutan pegunungan merasakannya, dan mereka terkejut. Dan orang-orang kuat di tanah terbuka itu juga memiliki beberapa kesadaran, dan segera terbang ke udara untuk memeriksa situasi. Sekilas, mereka melihat Ye Chen dan lelaki tua itu, dan semua orang kuat dari 9 keluarga datang. Melihat kemunculan begitu banyak orang, Ye Chen tahu bahwa akan butuh usaha untuk pergi sekarang. Penatua penegak hukum, apa yang terjadi?
Seorang pria parubaya kekar bertanya dengan suara kasar. Pria tua itu menunjuk ke Ye Chen dan berkata, orang ini diam-diam. Pasti ada konspirasi. Aku ingin membawanya menemuimu, tetapi dia melukaiku. Kesembilan anggota klan memandang Ye Chen. Seorang pria tua membelai janggut putihnya dan bertanya, kamu bukan dari suku Jiulongku. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Bagi suku Jiulong, hari ini adalah hari istimewa, dan ini juga merupakan tempat istimewa. Oleh karena itu, saat ini, ada orang asing di tempat ini. Orang-orang dari suku Jiulong tentu saja ingin tahu. Ye Chen mengepalkan tangannya dan berkata, hadirin sekalian, saya baru saja lewat. Melihat bakat anak-anak di hutan pegunungan itu sangat buruk, saya berhenti untuk mengamatinya. Tidak ada maksud lain. Petik 2. Lalu mengapa Anda ingin menyakiti orang lain? Apakah Anda merasa bersalah? Pria parubaya kekar itu berkata dengan suara rendah. Ye Chen berkata, orang tua ini akan menangkap saya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja, saya akan melawan. Tidak bisakah saya ditangkap tanpa alasan apapun? Apakah Anda setuju jika itu Anda? Anda tidak dapat mempercayai semuanya. Dari mana Anda berasal dan kemana Anda akan pergi? Tanya seorang pria tua berambut hitam. Ye Chen berkata, dari tempat yang jauh, saya tidak tahu harus pergi kemana. Jauh. Tempat apa itu? Pria tua berambut hitam itu bermaksud memecahkan kaserole dan menanyakan kebenarannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tempat yang tidak Anda ketahui. Karena kamu tidak bisa mengatakannya dengan jelas, kami perlu mengambil beberapa tindakan terhadapmu. Hari ini adalah hari istimewa bagi suku Jiulong kami. Karena itu, tidak boleh ada kecelakaan yang terjadi. Bahkan jika itu tidak jahat, kami tidak bisa pergi sekarang. Lelaki tua berambut putih itu menatap Ye Chen dan berkata. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu ingin menahanku? Jika kamu bekerja sama, kamu akan bebas setelah kompetisi selesai. Nada bicara lelaki tua berambut putih itu sombong. Kau ingin aku ditangkap? Apa kau mau? Ye Chen mencibir dan berkata, kau tidak bisa melakukannya dengan kemampuanmu. Jika aku benar-benar punya tujuan, anak-anak itu sekarang hanya beberapa mayat. Wajah 9 klan berubah. Mereka semua menatap Ye Chen dengan marah. Pria parubaya kekar itu berkata dengan marah, kau harus tinggal hari ini, nak, atau kau akan mati. Pria parubaya kekar itu berkata ke arah Ye Chen. Kekuatan pria parubaya kekar ini kuat di lingkungan kebugaran 7 tingkat. Menghadapi Ye Chen muda, dia secara alami percaya diri. Ye Chen menatap pria parubaya kekar yang menyerangnya. Ye Chen mendengus dingin. Dia bahkan tidak menghalanginya. Dia berdiri dengan tangan negatifnya dan tidak bergerak sama sekali. Mencari kematian. Ketika pria parubaya kekar itu melihat gerakan seperti itu, amarahnya menjadi lebih kuat. Dia melihat penghinaan dari mata Ye Chen, dan dia dibenci oleh seorang anak muda. Pria parubaya kekar itu menepukkan telapak tangannya di dada Ye Chen, yang sangat kuat. Jika dia tidak bisa menahannya, bahkan lantai 9 lingkungan kebugaran tidak akan mampu menahannya. Semua orang mengira Ye Chen akan dibunuh dengan satu tangan, tetapi pada saat pria parubaya kekar itu mengambil foto, pakaian Ye Chen bersinar dengan cahaya. Di bawah telapak tangan pria parubaya yang besar itu, tubuhnya hanya melangkah mundur 2 langkah, dan tidak ada gerakan lain. Ye Chen masih berdiri tegak, tangan negatif dan berdiri, tampak seolah-olah satu tangan itu memukul yang sama. Semua orang tercengang. Bahkan pria parubaya kekar itu tercengang ketika melihat pemandangan ini. Dia dengan cepat melangkah mundur dan terkejut. Kekuatan baju zirah rune ini sangat bagus. Serangan dari level 7 lingkungan kebugaran benar-benar diblokir. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya ingin mencobanya. Bagaimana rasanya diserang dengan baju zirah rune? Baru saja Ye Chen tahu seberapa kuat kekuatan ini, tetapi dia tidak merasakan banyak hal. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pertahanan baju zirah rune sangat menakjubkan. Ye Chen tidak melakukan tindakan apapun untuk menahan pukulan. Orang-orang kuat dari 9 klan yang hadir tampak bermartabat. Yang paling kuat di tempat kejadian adalah Hehe Jing tingkat 9. Jika telapak tangan Hehe Jing tingkat 7 tidak berpengaruh, mereka percaya bahwa dia seharusnya bukan lawan Ye Chen.
Ye Chen menatap orang-orang dari 9 klan dan berkata dengan mencibir, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan menjadi anggota suku besar? Aku akan pergi hari ini. Siapa di antara kalian yang bisa tinggal? Kata-kata Ye Chen adalah tamparan di wajah. Baru saja orang-orang ini masih ingin mempertahankan Ye Chen. Sekarang Ye Chen memberi mereka kesempatan, dan mereka tidak berani melakukan apapun sesuka hati. Mereka sama sekali tidak tahu kekuatan Ye Chen. Tidak bagus. Tiba-tiba, orang tua berambut putih itu mengubah wajahnya, pupil matanya mengecil dan dia berteriak. Yang lain kemudian semua mengubah wajah mereka. Mereka melihat bahwa sepotong cahaya darah muncul di hutan gunung ini, yang sangat menyilaukan. Sepotong cahaya darah ini menyebar dengan cepat, dan itu akan menutupi hutan gunung. Turun dan bawa anak-anak kecil itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berambut hitam itu segera meraung dan bergegas ke hutan gunung tanpa mempedulikan Ye Chen. Orang-orang lainnya juga sangat panik bergegas ke hutan. Ye Chen melihat cahaya darah yang menyebar dengan cepat, matanya menyipit, tidak tahu apa ini. Ketika dia melihat orang-orang itu begitu gugup, dia bisa menebak bahwa cahaya darah itu pasti sangat berbahaya. Cahaya darah menyebar dengan cepat. Setelah 9 klan bergegas ke hutan, darah menutupi seluruh hutan gunung, termasuk Ye Chen. Raungan, raungan. Setelah darah menutupi, dalam sekejap, auman binatang buas kuno datang dari hutan gunung. Raungan itu penuh dengan rasa kekerasan, yang sama sekali berbeda dari auman marah sebelumnya. Raungan ini dekat dengan keadaan gila, seolah-olah itu adalah kegilaan. Ketika Ye Chen memasuki hutan, dia langsung melihat seekor binatang buas purba yang besar menyerangnya. Matanya merah dan tak kenal takut, seperti orang mati yang menganggap kematian sebagai miliknya. Ye Chen meninju dengan tinjunya, kepala binatang buas purba itu meledak, dan tubuh besar itu jatuh ke tanah. Ye Chen berjalan di hutan pegunungan dan bisa mendengar raungan gila di mana-mana. Kemudian, Ye Chen menemukan tubuh seorang anak, yang telah dicabik-cabik oleh binatang buas purba itu. Pemandangan itu mengejutkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Apa sebenarnya cahaya darah ini? Bagaimana bisa membuat binatang buas purba ini menjadi gila? Ini seharusnya dilakukan oleh klan iblis. Tebak jiwa tua itu. Ye Chen terus berjalan ke depan, dan semua orang kuat dari 9 klan bergegas keluar bersama anak-anak yang datang untuk bertanding seni bela diri. Hari ini, aku akan menyimpan bakat-bakat suku Jiulongmu di sini selamanya, termasuk kalian bajingan. Tawa suram datang, dan beberapa sosok muncul dalam cahaya darah. Itu benar-benar klan iblis. Kalian orang-orang tercela begitu berani dan tak tahu malu untuk menyerang generasi muda. Orang tua berambut putih itu berkata dengan marah. Kita adalah musuh. Itulah yang disebut mencabut akar-akarnya. Orang-orang kecil ini adalah jenius dari 9 klanmu. Kami senang melihatmu menderita dan menyesal hari ini, haha. Dalam darah, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Ini adalah markas suku Jiulong. Terserah padamu, pria parubaya kekar itu berkata dengan dingin. Tentu saja, bukan hanya kami, tetapi juga cahaya darah. Ini adalah susunan tirai darah yang dipersiapkan dengan cermat untukmu. Sekarang setelah kamu memasuki susunan tirai darah, sungguh mimpi untuk keluar. Pria dalam darah itu tertawa dingin. Susunan tirai darah. Orang-orang dari 9 klan semuanya mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka telah lama mendengar tentang susunan tirai darah. Itu adalah susunan pembunuh yang kuat dari klan iblis tirai darah di dekatnya. Begitu berada di dalam susunan, sulit untuk melarikan diri. Sudah waktunya untuk kiamatmu. Dalam cahaya darah, kata-katanya dingin, dengan rasa membunuh yang kuat. Kemudian, dalam susunan tirai darah, ada serangan yang ganas, dan semangat membunuh terus melonjak. Orang-orang kuat dari 9 klan segera berjaga-jaga, melindungi semua anak di antara mereka. Konon, suku Jiulong sangat bersatu dengan dunia luar. Hari ini, aku telah melihatnya, tetapi itu masih tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Dalam cahaya darah, pria itu tertawa dengan percaya diri. Puff! Tiba-tiba, tubuh pria itu terbang terbalik dan memuntahkan seteguk besar darah. Semua orang di tempat kejadian tercengang, terutama di pihak klan iblis. Mereka tidak menyangka kecelakaan seperti itu. Siapa yang menyerang? Orang-orang kuat di pihak klan iblis meraung.
Itu pamanmu. Sebuah suara penuh kegembiraan datang, dan kemudian melihat dua sosok muncul, dua sosok untuk membunuh dua orang klan iblis. Kedua orang iblis itu sangat marah dan segera mengambil tindakan. Namun, begitu mereka bergerak, mereka merasakan peluang membunuh di belakang mereka. Puff! Seorang anggota klan iblis dibombardir oleh pukulan dari belakang, dan tubuhnya terbang ke depan. Seteguk darah baru saja dimuntahkan, dan dihantam oleh pria di depannya, dan tubuhnya langsung hancur. Wajah anggota klan iblis lainnya berubah drastis. Dia dengan cepat mundur dan merasa aneh. 9 klan di sini juga tampak terkejut, pihak klan iblis apa yang terjadi. Buka susunan tirai darah sepenuhnya dan bunuh mereka. Klan iblis meraung dan tirai darah meledak. Namun, saat roh pembunuh itu hendak menyebar, tiba-tiba sebuah kekuatan muncul di tengah, dan seberkas cahaya tersebar di dalam cahaya darah, dan cahaya darah itu menghilang dengan cepat, yang tidak dapat menahan erosi kekuatan ini. Wajah orang-orang iblis berubah drastis, dan susunan tirai darah yang mereka banggakan hancur. Cahaya darah menghilang, dan seluruh hutan gunung telah pulih. Di hutan gunung, beberapa klan iblis menunjukkan tubuh asli mereka. Wajah mereka terkejut dan menatap orang-orang muda yang terbungkus dalam cahaya. Apakah kamu telah menghancurkan tirai darah? Seorang klan iblis berkata dengan dingin. Ye Chen mencibir, susunan tirai darah macam apa, yaitu, sedikit cahaya darah, benda yang rusak ini juga dapat membunuh orang. Sedikit berguna untuk berurusan dengan binatang buas Archaean. 9 klan kuat dari suku Jiulong melihat bahwa Ye Chen telah memecahkan tirai darah dan membantu mereka. Untuk sementara waktu, mereka saling memandang dan menundukkan kepala karena malu. Siapa kamu? Seorang anggota klan iblis menggertakkan giginya. Aku pamanmu, canda Ye Chen. Klan iblis sangat populer sehingga mereka semua tampak muram. Salah satu dari mereka berkata, mari kita bunuh bajingan ini terlebih dahulu. Orang ini seharusnya mengadakan pesta. Jelas tidak ada yang menyerang kita sekarang. Seorang anggota klan iblis berkata dengan hati-hati. Tidak ada napas lain di sekitar kecuali orang-orang dari suku Jiulong. Bocah ini sangat meremehkan susunan tirai darah kita, dan dia harus membayar harganya. Anggota klan iblis itu meraung dan bergegas ke Ye Chen. Ye Chen mendengus, sebuah tinju menghantam ke arah klan iblis, sebuah kekuatan dahsyat menghantam, dan klan iblis saling bertabrakan, dan tubuh klan iblis itu langsung terlempar keluar. Ye Chen melangkah, dan pada saat itu, satu orang berubah menjadi 3 orang dan membunuh 3 klan iblis. Orang iblis itu bodoh. Bagaimana ini bisa dilakukan? Orang-orang kuat dari 9 klan itu benar-benar tercengang dan menjadi 3 orang. Itu hebat. Mata naga batu menatap lurus ke arah Ye Chen, ini adalah impiannya akan kekuatan 3 Ye Chen membunuh mereka, dan ketiga klan iblis itu semuanya terlempar keluar. Ye Chen menahan satu napas dan berbalik ke Sanxing. Dia menatap 9 klan dengan tenang dan berkata, kalian bisa menangani orang-orang ini sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen selesai berbicara dan berbalik. Terima kasih atas bantuanmu. Pria parubaya yang kekar itu dengan cepat mengepalkan tinjunya, tetapi Ye Chen tidak memperhatikannya, dan segera menghilang di hutan pegunungan ini. Kalian klan iblis tirai darah benar-benar akan berperang dengan suku Jiulong kami. Hari ini kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Pria tua berambut hitam itu sangat marah dan membunuh satu klan iblis. Dalam sekejap, 9 klan lainnya terbunuh. Klan iblis itu tidak dapat menahan serangan orang-orang ini sekarang, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.